bangunnya jam 5 pagi itu nggak dibangunin, bangun sendiri. Terus masak sama-sama, sarapan sama-sama, baru berangkat loh ke ke tempat ngumpul ini. Ada yang nggak merata garamnya. Nggak merata. Selamat ya, rajin. Mereka ini di rumah nampaknya dia betah tinggal di rumah. Bisa dia berbagi cerita sama ibu, sama anak. Yang pasti kita menerima mereka dan mereka juga nampaknya betah tinggal bersama kita di rumah. Oke, jadi sebelum kita berangkat ke lokasi tujuan kita masing-masing, sekali lagi ini sudah lengkap semua, teman-teman. Jadi kita berjalan sesuai dengan yang di rundown itu 3 jam perjalanan. Jadi manfaatkan waktu selama 3 jam perjalanan itu untuk teman-teman sebanyak mungkin, sedapat mungkin yang bisa di Kelompok 2, Destinasi Pariwisata Asoy. Kami yang kelompok pertama itu perjalanan pertama itu ke Jungle Trek, arahnya ke Gunung Sidaya. Kita ambil rute pendakian, tapi nggak sampai ujung, cuma sampai ke tempat persembahan. Karena kita memang mau tahu gimana masyarakat di sini masih percaya sama animisme, dinamisme. Dengan dibangunnya bangunan ini, otomatis sebagian hutan yang ada di Lembah Sidaya ini kan sudah ditebang, sudah mengganggu. Buktinya dapat kita lihat di sini, sebagian besar ini kan sudah ditebang. Bukankah itu sudah termasuk sangat merusak lingkungan? Iya, itu benar sekali. Artinya begini, setiap ada pembangunan, baik itu industri maupun perusahaan, pasti akan membuka lahan. Ya, pasti ada penebangan dong, kalau itu kan. Hutan bambu ini adalah hutan yang dimiliki usaha turun-temurun dari tiga keluarga yang ada di Desa Semangat Gunung. Jadi ini hutan bambu adalah sebagai mata pencarian atau sumber ekonomi dari 3 keluarga tersebut. Jadi karena ini adalah salah satu mata pencarian untuk pendapatan ekonomi masyarakat tersebut, itulah yang kemarin kita sempat diskusikan bahwa masyarakat sudah mulai hidup dengan cara ekologis. Kalau bambu hijau biasanya digunakan sama penduduk sini untuk dijadikan keranjang. Ada bapak Merli, dia bilang biasanya dia dalam 1 hari kalau maksimal tuh bisa menghasilkan 15 keranjang setiap harinya. Bisa kebayang gitu banyaknya keranjang untuk nempatin buah-buahan hasil panen. Semua. Ini timbal balik, misalnya ini 12, baru dibulatin gitu. Bisa banyak Pak ya satu hari ya? Bisa dapat 15. 15. Ya. Udah berapa tahun Bapak Pengrajin keranjang? pengrajin keranjang? Ada jalan 7 tahun. Warung. Datang juga lah sekali ke rumahku. Oh boleh Pak? Itu tahu rumah tingkat. Rumah tingkat yang paling Pak, ujung. ini aja Pak, jumpa di warung, Bapak bawa. Oke. Saya nggak bisa Pak. Kita aja. Kita aja. Oh, oke, itu. Misi Pak ya. Ini misi Pak ya, makasih Pak. Yuk. Atas informasinya makasih Pak ya. Oke. Tempat kita untuk istirahat sebentar ini, kenapa diajak duduk di sini? Ini adalah lokasi tempat pembantaian burung. Kami bilang di sini nama burung itu burung pamal. Itu termasuk burung musiman, hanya datang pada bulan 10 sampai bulan 12. Itu yang dipersembahkan orang-orang tuh rokok ini. Orang-orang desa manggil ini tempat apa namanya?
Ini orang desa sebut ini batu galang. Batu galang. Yang artinya itu batu besar. Mereka biasanya kasih tuh rokok yang hidup. Dulunya sih ada yang kasih rokok sebungkus gitu katanya. Cuma Bang Chandra bilang kalau dulu dikasih sebungkus nanti pulang udah ada yang ngambil gitu. Jadi sekarang rata-rata biasanya kasih satu dalam keadaan hidup. Tempat itu namanya Batu Galang. Batu Galang itu galangnya dari bahasa Karo, artinya besar. Bisa juga disebut batu geser karena katanya sewaktu-waktu batu itu bisa bergeser. Sementara pohon-pohonnya nggak bergeser, hanya batunya yang bergeser. Terus kita turun, kembali ke rute awal, turunnya kita singgah ke satu tempat di mana nampak ada perbedaan. Satu rumpun bambu kuning dikelilingi rumpun-rumpun bambu hijau. Dimana kita tahu tuh rumpun bambu kuning itu udah langka, cukup langka lah. Terus sampai sekarang kata Bang Chandra sih belum ada pemanfaatannya dari bambu kuning. Cuma masyarakat sini menjaga bambu kuning itu. Nggak boleh ada wisatawan yang motong atau ngerusaknya itu. Kalau dirusak bakal ada sanksi tersendiri. Setelah itu kami pergi ke air belerang dan kami ya sekedar cuci muka begitu. Wah, lompat sana. Tertarik dengan sumber mata air yang ada di sini. Misalnya suatu hari hilang mata air, saya rasa sih kehidupan warga di Kota Medan itu akan sangat sulit karena pengairan itu berasal dari sini. Yang mau mandi. Gimana, kebayang nggak seperempat hutan ini kalau habis saja, Medan itu bisa tiap hari banjir kalau selalu hujan gitu. Berarti kita kan harus ingat, kita harus sama-sama menjaganya. Kalau hanya mereka yang di daerah pegunungan ini aja yang jaga, mereka bisa bilang dong, orang kota ini enak kali ya, kami aja yang jaga, kalian nggak pernah jaga. Kalau ada musibah